DPW Hipapen Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun ketemu lagi bersama saya Jaka Klepek dan partner setia saya nih Nizal Musafik ya di channel Hip Hop Nusantara DPW Lampung. Jadi malam ini kita akan bahas istilah dalam emplung. Jadi bagi yang sudah tahu silahkan berbagi di kolom komentar ya yang belum kita sebutin. Kalau yang memang belum tahu silahkan simak video kita sampai selesai ya. Jadi yang pertama istilah dalam emplung itu adalah kebat. Kebat itu apa ya? Kebat itu lengkap. Ya, kebat itu lengkap, betul ya. Jadi kebat itu lengkap. Cuman umumnya orang bilang kebat itu panjang. Karena kan kebat itu memang dalam bahasa Sunda itu artinya panjang. Ya. Cuman dalam emplung panjang itu dalam arti itu harus lengkap gitu. Itu baru bisa dibilang kebat gitu. Ya, mungkin ada yang tanya nih, lengkap itu apa? Iya. Jadi ada angkatan, ada tengah, betul. dan ada ujung. Nah itu baru jadi bisa dikatakan lengkap. kebat ya, lengkap ya. Jadi kebatnya seberapa detik? 12 detik. Berarti dari 12 detik itu sudah ada angkatan, sudah ada suara tengah, sama sudah ada suara ujung gitu kan. Nah, itu baru bisa dibilang kebat. 15 detik. Tapi kalau misalnya dia tidak ada ujung ya belum bisa dibilang kebat gitu. Nah, jadi apalagi itu Kang? kebat. Selanjutnya itu ngoleg ya. Ngoleg, lawan dari kata kebat itu ngoleg. Ngoleg itu berarti suaranya tidak selesai. Nah, kalau ngolegnya dia panjang berarti ngoleg heureuy namanya. Heureuy itu, nah istilah itu dalam emplung tuh. Heureuy itu bercanda, memainan. Gitu. Heureuy sama ya ngoleg cuman angkatan aja gitu ya. Itu ngoleg terus sama yang namanya nektek. Nektek itu istilah juga ya dalam emplungnya. Nektek itu artinya motong. Nah jadi ya kalau ayam yang nggak ada ujungnya ya berarti kan nektek, motong. Makanya tadi kalau dia misalnya panjang 15 detik 20 detik misal ini ya, panjangnya 15 detik tapi kalau nggak ada ujungnya ya nggak bisa dibilang kebat. Kita bilangnya ya nektek. Ayamnya nektek kan gitu. Nah, selanjutnya apa Kang? selanjutnya yaitu tadi nektek ya artinya motong ya. Selanjutnya nanjer. Nanjer itu dalam bahasa Sunda artinya nangtung. Apa nangtung itu? Nangtung itu dalam bahasa Indonesia berdiri. Oh ya, berdiri. Jadi nangtung itu berdiri, tapi dalam emplung itu bukan berarti suaranya berdiri ya. Bukan. Jadi nanjer dalam emplung itu adalah suara itu naik. Nanjer. Terus setelah nanjer itu kan naik ya, berarti nanjer artinya naik nih, artikulasi nanjer itu. Habis itu ada yang namanya lostor. Pernah mungkin ya dengar suara ayam lostor. Lostor itu artinya apa namanya sih kalau gini itu? Lurus dia. Ya lurus. Jadi suaranya itu lurus, nggak naik, nggak turun, tapi dia lurus. Itu lostor. Nah setelah lostor itu kan berarti kan naik, lurus. Setelah lurus apa? Turun. Nah kalau dalam istilah pelung, kalau turun itu disebut neros. Neros itu artinya turun gitu ya. Jadi nggak cepet gitu ya. Ya mau gimana orang dia turun langsung gitu, turun gitu ya. Saya nggak bisa praktekin sih ya gitu. Ini dari sumber ya. Terus selanjutnya yaitu ada yang namanya bitu. Ini umum, ini udah semua orang tahu bitu. Jadi bitu itu adalah perpindahan nada. Dia biasanya ada suara tengah ya, suara tengah. Jadi dia bitu itu bisa di perpindahan nada, naik atau naik 1 oktav bisa, atau 1,5 oktav itu bisa gitu kan. Gitu. Dan bitu itu juga kalau kita gabungin lagi kan misalnya kayak bitu, pernah dengar bitu nanjer ya. Jadi bitu itu yang naik gitu. Jadi oktav dia itu mantap gitu, naik gitu dia setelah bitu itu kan. Nah, ada juga kalau setelah bitu dia turun, itu bukan berarti neros ya. Mentang-mentang turun itu neros, jadi katanya ada bitu neros. Jadi enggak ya. Kalau dia sudah bitu tapi dia turun, itu disebutnya ngulaces biasa. Kalau neros itu biasanya nggak sempat bitu. Dari angkatan turun sekaligus gitu. Selanjutnya apa Kang? Tadi sampai ngolapes ya. Ngolapes itu turun setelah bitu ya. Jadi bitunya turun gitu. Kalau naik berarti kan bitu nanjer, kalau turun berarti bitunya bitu ngolapes, atau ada juga yang bilang ngolaces gitu ya. Itu sama gitu. Nah terus selanjutnya itu ngahlob. Jadi ngahlob itu adalah
turun artinya. Nah, Neros turun, Mulaces turun, cuman tempatnya saja yang berbeda gitu. Dia sama-sama turun sifatnya, cuman berbeda gitu. Jadi dijatuhkan kayak jatuh, tapi turunnya dijatuh gitu setelah angkatan. Jadi awal suara tengah, ya awal suara tengah setelah angkatan, tapi turun jatuh gitu. Itu namanya ngalor. Iya, maksudnya ke irama deh. Ke irama betul. Angkatan dari turun dia naik. Baru ngebitu. Ngebitu. Wah, itu udah kelas sih kayaknya. Terus ada juga sih persamaannya ngaluk tuh yang namanya ngulawit. Ngulawit. Sama turun. Apalagi tuh. Wah. Jadi ngulawit itu dengan ngaluk sama turun setelah angkatan di suara tengah tapi di awal, tapi dia dengan berirama. Mengayun dia. Wah, pokoknya enak gitu kedengarannya. Karena kalau ngaluk kan terus sekaligus. Dek, naik lagi. Tapi kalau dia udah turun nggak naik lagi, jadi baru kita sebutnya neros. Nah, gitu. Jadi ya putar-putar di situ aja gitu. Gitu. Jadi sama posisi dari posisi ke posisi itu berbeda namanya. Iya. Lanjut lagi ke ngatumbiri ya. Ngatumbiri itu sering dengar kan? Ngatumbiri ini mah katanya. Jadi ngatumbiri itu suara ayam yang naiknya dia kayak pelangi gitu. Bahkan suhu dari Kalianda itu pernah bikin istilah dia kayak titian bencana. Gini set. Enak gitu. Kayak pelangi. Kayak pelangi dia. Jadi istilah suara itu kayak pelangi gini set naiknya gitu. Itu namanya tanpa bitu lah. Tanpa bitu. Biasanya kalau udah ngatumbiri ya nggak bitu. Sahabat YouTube, setelah itu kita ada yang namanya anca ya. Anca bahasa Indonesianya pelan ya. Bener. Alon-alon jare wong Jawa. Anca itu pelan ya suaranya. Tapi bukan berarti pelan bukan berarti pelan tidak volume ya, bukan volume. Dia pelan itu bukan volume, dia santai. Ya volumenya besar misalnya, tapi ayamnya anca, itu santai, kok nggak terburu-buru, nggak rusuh kegancangan gitu. Itu dalam belum anca. Anca itu kokonya santai. Jadi anca itu kan dalam bahasa Indonesia bisa jadi pelan, ya. Terus namanya terus santai. Cuman kalau pelan kan bukan di volume gitu dalam emplung itu anca itu lebih ke ini aja gitu, santai gitu. Jadi kokoknya tidak terburu-buru gitu. Itu namanya anca gitu ya. Setelah anca kita ada yang namanya ngagalosor. Nah, saya pernah dengar itu ngagalosor itu kayaknya istilah-istilah tapi adanya di ujung. Jadi ini ngagolosor itu sahabat YouTube itu suara ujung biasanya di suara ujung dia yang licin gitu, turunnya itu licin kayak perosotan gitu. Tanpa hambatan enak gitu loh. Itu ngagolosor itu enak gitu, jadi turunnya turun tas gitu kayak perosotan licin, itu namanya glosor gitu. Ada lagi tuh Kak, ayam turunnya kayak tangga tuh. Itu ada istilah namanya kalau dalam pelung itu disebut umpak. Numpak ya. Numpak gitu ya, jadi kayak tangga gini turun tapi apa namanya, dia kayak ada tangga. Turunnya nggak ya gitu mungkin ya. Lebih mudahnya dia kalau ngumpak itu turunnya nggak licin gitu ya. Ada kayak tangga gitu ya. Tangga nada. Tangga nada gitu ya. Terus setelah ngumpak itu tadi ngumpak ya kita ya. Habis itu ada yang namanya ini jarang juga sih dipakai, itu ngucubung. Biasanya spoon suhu yang pakai itu ya. Senior itu istilah ujung itu ngucubung. Iya mau ujung ngucubung gitu. Iya. Kayak gimana itu ngucubung? Ngucubung itu dia kayak di ujung itu segitiga gini. Jadi setelah dia ujung tek dia ngebuka gini. Gedean gitu loh. Jadi di ujung itu malah ngegedean gitu. Nah, itu namanya ngucubung gitu. Kayak semua suaranya ini tumpah di ujung gitu ya. Nah, istilahnya seperti itulah dia. Dia agak ini gitu ya. Jadi setelah ujung, setelah ngucubung ada yang namanya jujur dalam istilah emplung. Nah, ini jujur ini banyak masuknya ke karakter kan? Iya, dia biasanya di karakter ayam. Jadi jujur ini bukan berarti jujur itu apa adanya ya. Dalam emplung itu jujur itu adalah
kokok ayam. Iya. Kokok ayam yang memang apa namanya? Kalau suara nggak pernah bohong. Jujur. Jadi kebat terus gitu. Selesai tapi gitu. Setiap dia lengkap suara gitu. lengkap Gitu. Itu namanya ayamnya jujur gitu. Karena kadang bilang, ayam ima jujur katanya kan gitu kan. Nah, jadi berarti dia selesai terus lah gitu kebatnya. Iya. Nah, setelah jujur itu ada yang namanya selang sekar istilah dalam main pelung. Nah, setelah selang sekar ini apa namanya? Selang sekar ini artinya adalah apa ya? Kalau pemahaman saya selang sekar itu dia pertama kokok bagus, nanti kokok kedua, ketiga ngolek-ngolekan dia kan. Nanti berapa kali dia kokok, nanti ada lagi bagusnya gitu kan. Nah, jadi mungkin lebih mudahnya kita gini. Selang sekar itu adalah kokok yang kadang panjang, kadang tidak, gitu aja. Iya. Jadi biar sahabat itu tidak bingung gitu. Habis itu ada juga tuh istilah kebat muka, kalau ada yang pernah dengar nih. Kebat muka. Kebat muka itu kan muka tuh di depan nih. Kebat itu kan artinya jujur nih. Bukan ya? Kebat itu artinya lengkap ya tadi ya. Iya. Panjang tapi lengkap. Nah, jadi kalau kebat muka itu berarti kan Lengkapnya panjang lengkapnya di depan. Iya. Pertama atau dua kali kokok aja. Sisanya tuh ngolek aja, motong aja. Iya. Atau bahkan nggak kokok gitu. Nah, itu disebut kebat muka itu. Oke, jadi selanjutnya itu ada yang namanya istilah halimpu. Pernah dengar nggak halimpu? Apa tuh? Halimpu itu artinya itu empuk atau merdu. Jadi ayamnya itu terdengar empuk atau terdengar merdu, itu halimpu namanya. Kayak namanya halimpu gitu. Iya. Gitu. Halimpu. Tapi jarang sih ya. Biasanya orang-orang yang pakai istilah seperti itu ya memang biasanya Sundanya udah kental banget gitu. Kalau kita sih lebih ke bilang, kalau saya di Lampung ini paling suaranya empuk atau merdu aja sih biasanya orang bilang. Malah kalau pengetahuan saya kalau itu hipu. Dia ada gitu. Jadi kalau halimpu ini udah di atasnya empuk. Itu tuh kalau empuk itu ibaratnya mentahnya, kalau halimpu itu lembut gitu matangnya. Iya, udah jadi, udah matang. Kalau diistilahkan makannya itu ada pulen-pulennya. Kan gini nih, sampe, tahu sampe? Sampai Singkong? Singkong. Saya sampo. Singkong itu. Itu sampo. Sampo ya. Jadi singkong itu kalau diparut kan empuk. Nggak keras kan? Tapi kalau nggak direbus atau nggak disepan atau nggak dikukus, jadi kalau istilah halimpu itu setelah dia dikukusnya, jadi udah empuk, pulen gitulah kurang lebih seperti itu. Itu sebutnya halimpu, merduk gitu ya. Kalau halimpu itu cuma empuk gitu. Ada lagi kan? Setelah itu ada yang namanya istilah ngerulung. Nih ya, ngerulung ini sebenarnya agak sulit ya saya untuk mengartikulasinya. Saya udah tanya beberapa orang juga. Tapi tahu orang ayam ngurulung. Ayam ngurulung itu ayam yang kayak apa ya? Kayak gini ya. Suaranya kayak ngeluarin gelembung-gelembung itu. Kayak gelembung keluar gitu. Lulu. Jadi kayak ada rongga udara mungkin gitu ya. Yang jadi suara itu nggak polos gitu, nggak licin gitu ya. Lulu. Sering juga diartikan apa ya? Karbu merebet. Bukan ya. Apa itu? Ayam pelung 1000 bitu. Wah, itu karena bitu semua. Jadi ada juga sih ayam pelung yang dia ngurulung tapi enak. Dia ngurulungnya ada irama. Lu kan gini. Lu tapi enak gitu. Ada gitu. Cuma saya nggak bisa praktekin ya karena memang kita bukan ayam. Kita bukan ayam ya gitu. Oke. Jadi itu aja mungkin Dik ya pembahasan kita. Cukup kan ya? Jadi ya tadi udah kita sampaikan juga kan. Kalau misalnya memang ada yang kurang mau ditanyakan silakan isi apa? Komentar. Kolom komentar di bawah ini, nanti insya Allah kita jawab dengan sumber yang memang insya Allah tepat gitu ya. Jadi tetap pantengin terus channel Hip Hop Nusantara DPW Lampung. Jangan lupa like, subscribe and comment. Oke. Hip Hop Nusantara Daek Kedai Kudu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.